justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi, betul, terserah mau terima atau tidak. Jadi saya kira terima kasih kepada semua media, Twitter, Twitter, Facebook, semualah yang memang media sosial, yang terus jangan tinggalkan kasus ini, terus secara ketat diawasi, ya. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang si Abu absen, si Pakung tilur, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Masih dengan upaya untuk menjaga kasus Vina tetap di permukaan. 2 hari kan ya, Minggu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, 2 hari jelang sidang kedua PK6 terpidana. Ini ada update apa nih, Nyo? Ada beberapa update yang menarik yang mau Mamang up di hari ini. Di antaranya adalah kenceng-kencengan Ibu Titin dengan Ibu siapa yang namanya? Aduh, kok lupa, yang Projen itu. Dengan Ibu Elsa yang semalam ditayangkan di Nusantara TV itu. Wadidaw banget. Bu Titin sekarang udah makin tenang dan pintar memancing emosi orang sepertinya ya. Terus juga nanti ada Mamang mau nge-highlight sedikit video yang udah diposting di channelnya Mbak Fristian yang kemarin mengikuti persidangan PK pertama, di mana ada momen yang memang ketika jurnalis investigasi turun gunung, Maya, ada hal kecil yang nggak banyak orang ngeh gitu, tapi diungkap di channelnya Mbak Fristia nih. Yang pertama kita meluncur dulu ke Bu Elsa. Cus. Nyo. Ini akan lumayan lama nih durasi di di Bu Elsanya nih. Jadi Santuy People mohon bersabar gitu ya. Jangan marah ke Mamang gitu. Ini yang pertama, ada alasan Bu Elsa yang melihat masalah itu sebagai suatu case pembinihin gitu. Ada point of view yang disampaikan. Kenapa sih dari tim Bu Elsa masih meyakini ini sebagai pembinihan? Ada tuh dijabarkan dan diposting sama Nusantara TV yang as always respect. Nggak cuman stock shot doang, tapi mengundang narsum-narsum gitu untuk tetap menjaga kasus ini, mengawal kasus ini biar tetap di permukaan gitu ya. Starting dari menit ini memang dari materi live-nya ya, potongannya juga ada, tapi dari live-nya starting dari menit 46:37. Buat People yang pengen nonton live-nya, mantap, ceki. Play. Dan saya melihat ini kan kayak di no viral no justice, jadi mereka membuat suatu buzzer-buzzer yang mengubah kenyataan, fakta realnya. Fakta realnya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Jelas kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus minta tolong kepada Pak Suroto. Ntar dulu aku potong dulu. Berarti double ya kelicikan para pelaku atau terpidana ini ya. Kan kemarin di mana TV One itu ya, yang soal ekstraksi itu yang katanya dari Bu Elsa sendiri yang menyampaikan ya, itu akal-akalan si pelaku gitu kan, terpidana ngechat kan, biar yang katanya ini siapa tiba-tiba nggak kenal gitu ya, mungkin untuk menghilangkan jejak atau segala macam.
Nah di sini juga disampaikan juga kan ya memang licik, makanya dia akhirnya pelaku ini dari point of view Bu Elsa ya, memang mencoba mencerna ya. Pelaku itu memindahkan ke flyover gitu, balik lagi tujuannya untuk menghilangkan jejak. Iya. Tetapi masalah celana dalam itu pada saat ingin dipasangkan masih merintih sehingga pelaku ketakutan. Panik katanya. Nah itu yang aku nggak masuk Nyo. Karena kan mohon maaf ini mah ya, kita hanya amatir gitu kan, hanya kaum netizen awam gitu kan yang menganggap kalau memang terjadi penganiayaan, pemerkosaan dan segala macamnya, bukankah rintihan itu harusnya keluar sejak awal gitu? Yes, betul. Iya, kalau tiba di akhir saat masangin celana terus merintih terus panik gitu, apa kabar di awal saat terjadinya gitu? Iya. Pasti kan ada teriak-teriak atau apa gitu kan. Iya. Nah, itu enggak. Loh gitu. Nah, kalau yang agak aneh di aku ya Mang ya, menurut aku bukan nggak masuk akal ya. Cuman ada pertanyaan aja deh gitu ya. Kan tadi waktu mau pakaiin celana panik nih karena si Vinanya masih merintih, jadi pakainya nggak benar gitu. Lah berarti maksudnya gini loh. Mau pakaiin celana aja panik, gimana dia bawa ke flyover gitu loh. Oh iya, banyak ya kontradiksi gitu. Berarti ya di satu sisi disebut hanya dengan rintihan aja sudah sepanik itu, sampai seolah untuk menghilangkan jejaknya gagal gitu karena panik. Tapi di satu sisi kayak mencerminkan betapa bengisnya gitu, kayak nggak peduli gitu kan dengan kepanikan itu. Dan seberapa pinternya dan seberapa prepare-nya gitu ya Mang, karena biar kita menghilangkan jejak kita taruh TKP-nya di sini gitu kan. Terus kita chat gitu. Ya, tapi kan balik lagi. Ini point of view dari Ibu Elsa sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana, which is itu sah-sah aja, tinggal terserah Santai People mau lebih bisa mencerna point of view yang dari mana gitu sih. Lanjut lagi. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur, bukan kecelakaan. Kecelakaan tuh ada lecet dan semua, ini tidak ada. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam di sini di garis, di sini ditulis V, terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana mungkin dia dipasangkan, kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur, tapi kacanya pun tidak pecah, tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Dan itu kan kita berdasarkan forensik juga, 3 dokter yang memeriksa jenazah mereka. Terus itu tukang mandi jenazah, Ibu Ois, itu juga menjelaskan. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan yang orang yang awam sama sekali yang sering melihat jenazah. Kemudian juga dinyatakan, oh ya kalau memang dia dibunuh di sana, kenapa nggak ada tanah? Pada saat itu belum hujan, ya, jadi tidak ada tanah di situ. Nah mereka dipindahkan sana ke dalam flyover, baru pada jam itulah turun hujan, karena itu mereka meninggalkan korban tuh begitu saja, hujan, sehingga di tempat pembangunan itu darah-darahnya hilang. Tapi waktu foto, waktu ada di flyover, darahnya Eki itu luar biasa. Darahnya itu ada fotonya semua. Pertama, ya ini point of view-nya Ibu Elsa, sah, which is itu sah. Sah, yang tadi bisa kita dengarkan. Menganggap atau berstatement bahwa kenapa, kan ada statement pertanyaan tuh ya dari pihak 7 terpidana gitu ya, yang menyatakan kenapa kalau dilakukan di tanah kosong itu bekas-bekas tanah tidak ada yang menempel di baju. Kalau nggak salah itu yang disampaikan sama Bang Jutek ya, kalau nggak salah di Nusantara TV ya. Tadi Bu Elsa menjawab karena pada saat kejadian itu belum hujan, katanya belum hujan. Dan juga hujannya itu terjadi sesaat setelah menyimpan kedua korban ini di flyover gitu. Makanya yang di tanah merah itu apa namanya?
kebasuh oleh hujan, sedangkan yang di flyover itu banyak sekali. Iya tadi barusan disampaikan seperti itu gitu. Iya. Kalau aku nggak mau terlalu banyak komen karena balik lagi, memang tahu apa sih gitu, lebih baik serahkan kepada santuy people dari statement yang tadi gimana yang masalah hujan gitu. Ya nanti tinggal nunggu aja dicek apakah santuy people yang ngecek BMKG 2016 pada saat itu ya bisa kan hujan atau enggak gitu kan. Karena dari sekian banyak kesaksian yang udah muncul gitu yang menyatakan bahwa hujan dari siang berhenti nyala gitu kan. Makanya tim kuasa hukum dari 7 terpidana kan berpikir logika, kalau dari siang aja udah hujan, walaupun malam yang nggak hujan pun itu tanah udah jadi letak. Ya basah becek gitu ya. Udah lembek, apalagi tanah merah. Tapi tadi kan dipatahkan oleh Bu Elsa bahwa tidak hujannya setelah nyimpen dua korban itu gitu. Monggo santuy people yang mau mengomentari, mama nggak mau banyak komen Kalau aku mau komen yang masalah helm. Helm tadi katanya kan yang dipasangin katanya kan. Sebenarnya kan pertanyaan Bu Elsa ya bagaimana bisa helmnya nggak hancur tapi dalamnya kepalanya gitu itu ya kenapa gitu. Ya sebenarnya itu udah dijawab sama Frans ya kita ya kemarin udah jelas juga. Betul. Gitu. Kalau Bu Elsa nanya bagaimana bisa helmnya nggak hancur tapi kepalanya bisa hancur, mungkin pertanyaan harus dimundurin dulu. Ini helm hancur atau enggak gitu. Dan yang bisa ngejawab ya mungkin pihak kepolisian yang pada saat itu mengamankan juga si pemilik helm yang sebenarnya gitu. Karena dia mengetahui juga mungkin punya foto-foto yang seperti apa sih bentuk utuh helm yang sebenarnya helmnya itu gitu. Dan dibandingkan dengan helm yang setelah dijadikan barang bukti itu perbedaan tuh utuh enggak gitu. Gitu ya. No comment Lir. Lanjut lagi. Lanjut. Dan kemudian saya juga memperingati ya, boleh mengajukan novum bukti-bukti, tapi janganlah memfitnah korban yang sudah meninggal, yang tidak bisa membela dirinya. Bilang minum ekstasi, bilang mabok-mabokan. Kita sudah punya dokter forensik maupun dokter dari Rahma, dokter dari Ihda, dokter forensik yang memeriksa mereka dan mengatakan tidak ada minuman keras, tidak ada ekstasi, yang ada justru di lambungnya almarhum Vina adalah jagung yang belum sempat tercerna. Mohon izin, tapi mohon izin dipotong, mohon izin. Sebenarnya sudah clear ya dari Anwar sama Arta gitu yang menyatakan bahwa untuk Vina tidak minum, tidak ngobat. Menurut Anwar dan Arta yang disampaikan pada klarifikasi atau press conference itu, mereka berdua ya mengetahui, Arta yang mengetahui Arta yang mengetahui bahwa Eki almarhum Eki ya mohon maaf almarhum Eki yang menggunakan obit-obitan gitu ya. Kalau Vina memang enggak katanya kan? Gitu. Jadi tadi awal aku mau mengkonter apa nih saat mencoba mengklarifikasi statement dari Arta gitu yang nyebut almarhum Eki menggunakan obat-obatan juga minum alkohol. Lah tadi kenapa yang dibahasnya yang menyatakan bersihnya Vina? Itu rada ini mensana air corpore sano. Apa tuh? Pertanyaannya kemana? Jawabannya ke sono gitu. Tolonglah nih. Iya. Aduh, kita lanjut lagi kali ya. Lanjut, Nang. Janganlah kayak begitu, nggak bagus. Bela diri. Kita hormati pengajuan PK, tapi janganlah mengfitnah almarhum dan almarhumah yang tidak bisa bela diri, yang mereka telah. Baik. Kan nggak ada yang bilang juga Vina ngobat sama minum. Terus tadi juga pakai statement yang buat ngonternya karena dokter sudah memeriksa tidak ada kandungan alkohol, tidak ada kandungan obat-obatan, yang ada hanya di lambung Vina itu. Berarti yang pakai pemeriksaan Vina untuk mengkonter dalam tanda kutip statement dari Arta terhadap almarhum Eki gitu. Kan gak nyambung. Iya, aku mau nyontoin ini deh. Mau sama keyboard gitu ya, keyboardnya bermasalah nih gitu kan, tapi enggak kok orang dicek mouse-nya enggak bermasalah gitu ya Mang ya, kan beda tuh. Kemana wae.
Tolonglah. Ini memang mau lengkap ke persoalan Sakatatal nih yang lumayan disenggol lagi oleh Bu Elsa nih meluncur. Yes. Masih also always dari Nusantara TV, starting dari menit 1 jam 12 menit 28 detik. Ceki. Play. Tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan, dan juga kan waktu tanggal 1 September itu kan didampingin oleh tantenya, tantenya orang ada foto-fotonya, kalau nggak salah omnya. Dan kemudian yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4, tulisan tangan dari Sakatatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki. Dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Kan itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Sakatatal dipukul untuk menulis tangannya itu? Baik. Pengakuan itu. Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Sebelum buka Bu Titin, ini tinggal kita play aja. Di sini lumayan yang aku tangkap tadi ya, mohon maaf kalau salah ya, lumayan agak kesel gitu ya ngeliat Kerung ya, nyerang-nyerang nyenggol-nyenggol Bu Titin gitu ya. Aku waktu awal nonton ini masih beranggapan wah sepertinya Bu Titin bakal ngegas juga. Ternyata dengan kalem mengcounter tipis-tipis, malah Ibu Elsa yang ngegas sampai ngamuk loh. Ceki. Play. Itu juga disiksa itu. Bu Titin. Ya Mbak, kalau masalah 2016 mau orang suruh nulis apa, Sakatatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi 2024, Sudirman itu juga sama nulis, sama mengakui 2024 loh setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya khayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Tidak ada menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang khayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titin nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke Mas Reza. Iya. Apakah enggak, ini di sini aku yang menurut kasihan tuh Bang Reza sama presenternya, karena nggak akan bisa ketawa seperti Bu Titin. Bu Titin habis kelempar, kepancing emosi, dia mencengar-cengir ya buat via Zoom ini gitu. Terus juga aku mikir tuh semalam tuh, khayalan tingkat tinggi. Oke, terus kenapa Bu Elsa menangkapnya ini sebagai penyerangan personal gitu? Jujur sampai sekarang aku belum dapat kalau yang pas sama Pak Frederick itu kan yang membuat donat bakpao. Oke, itu dapat karena kan ada tuh jejak digital. Kalau Bu Elsa dengan khayalan tingkat tinggi aku nggak dapat korelasinya apa. Kok bisa sengegas itu? Iya, itu sebenarnya yang aku tanyain ke Mamang tadi kan, sebelum tag, maksudnya apa gitu, kenapa dia kenapa dia tersinggung merasa dengan tersindir kata-kata gitu kan. Nih flashback lagi nih, Bu Titin emang paling nih. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya khayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Tidak ada menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang khayalan tinggi. Saya bicara fakta.
Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titi nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke... Itu aku penasaran Santai People. Kenapa ya? Segitu apa ya, tersinggungnya gitu kan, sampai segitu emosinya dengan statement hayalan tingkat tinggi. Apa ya? Pribadi apa? Aku masih belum menemu. Nah, terus juga tadi yang perihal sebenarnya bahasan utamanya adalah saat ada pertanyaan dari Bu Elsa gitu kan kepada Bu Titin, kenapa pada saat 2016 Bu Titin ikut menandatangani surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Saka Tatal. Nah, Bu Titi sebenarnya menjelaskan dengan tersirat sih, yang aku tangkap sih ya sesimpel yang kayak 2024 sekarang aja Sudirman kemarin baru pindah, terus tiba-tiba ada surat lagi yang nggak mau ke Cirebon gitu kan, ya itu aja jadi tanda tanya besar, dari mana tiba-tiba ada tulis tangan surat segala macam. Ya jadi jangan heran kalau 2016 banyak tulisan tangan yang nggak tahu sumber awalnya, maksudnya benar-benar dari keinginan sendiri atau ada sesuatu yang men-trigger tulisan tersebut gitu kan. Terus gara-gara kayak tingkat tinggi, emosi naik buyar semuanya, tolonglah ya. Ini kita kasih nextnya yo. Nih yo. Next ada info A1 dari Bu Elsa Syarif yang ngasih bocoran tipis-tipis mengenai hasil tim sus ya, kemungkinan kalau yang aku tangkap ya dari penjelasannya. Mungkin Santai People nanti setelah menonton videonya dapat makna lain, monggo dijelaskan di komen gitu. Yang jelas yang aku tangkap itu di sini adalah Bu Elsa membocorkan info A1 tipis-tipis mengenai simpulan dari hasil pemeriksaan Mabes dan tim sus. Yang di video berikutnya dikonter langsung oleh Bang Reza Ceki. Oke, Bu Elsa, kalau kemudian ada anggapan soal Polri yang cenderung menutup diri soal kasus ini. Itu pendapat orang, tapi yang jelas dari yang pertama sudah ada pemeriksaan tadi saya jelaskan, dan yang kedua ini kira-kira sebulan yang lalu ya kalau nggak salah, Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, termasuk Densus, termasuk semualah turun tangan melakukan penyelidikan ini, termasuk diperiksakan terpidana Kapolri dulu, dirnya Kapolda yang dulu, semua diperiksa tuntas, dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan, dan saya tidak tahu apalagi yang mereka tetapkan kan internal. Saya juga cuman tahu bahwa itu memang mereka menindaklanjuti mengejar saksi-saksi yang dulu lalai untuk tidak diperiksa. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke flyover. Yang mana berapa saksi? Ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, apa upaya selanjutnya kalau gitu? Itu nanti kita amankan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri ya. Kemudian yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Sampai di situ dulu. Banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Oke, jadi yang aku tangkap tadi yaitu info A1 dari Bu Elsa gitu, yang katanya ya sebenarnya simpulan menurut keterangan Bu Elsa tadi ya, simpulan dari tim sus Mabes gitu kan meyakini bahwa ini adanya pembinihin gitu, gitu, dan detailnya yang nggak bisa diungkap lagi. Dan juga tadi ada info satu bahwa timnya Bu Elsa, Bu Elsanya juga turun gunung sendiri, katanya berhasil menemukan 2 orang saksi yang melihat prosesi pemindahan korban. Terus juga ada pemilik rumah yang katanya didatengin oleh si pelaku yang masih bersimbah darah, katanya gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal Mabes, kan kemarin tuh di live Diskursusnet Bang Reza yang pertama ngeluarin firasat bahwa sepertinya tim sus dan Mabes itu sudah punya simpulan sebenarnya case seperti apa sih ini tuh, dan kebetulan Bapak Reza Indragiri yang terhormatnya ada di sebelahnya. Ya. Dan kebetulan juga di acara ini Ibu presenternya menanyakan juga. Oke. Di counter lah langsung. Luncur. Ininya. Yes. Ceki. Ke Mas Reza. Iya. Okay. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi, terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Saya cuma memberikan apakah terjadi pidana atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya bicara transparansi bukan berarti bahwa seluruh informasi 100% harus disampaikan oleh Polri kepada publik. Tidak. Kita juga paham mana informasi untuk kepentingan penyidikan dan seterusnya. Tapi tadi saya berspekulasi ya, firasat saya mengatakan karena kerja tim sus sudah selesai, simpulan sudah mereka capai, maka segera mungkinlah sampaikan kepada publik tentang temuan tersebut. Ada atau tidak pidana di balik kematian Eki dan Tina, ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Bang Reza ini kalau matahin statement tuh halus banget. Kayak pakai silet gitu. Sut gitu ya. Halus banget. Sampai dikonfirmasi bener kan lu bukan perwakilan resmi kan gitu kan. Iya bukan gitu. Oke. Dan juga tadi banyak, aku tuh kadang suka bingung sama statement Bang Reza tuh karena multitafsir. Ke yang kabar burung dulu ya. Itu aku melihatnya banyak tafsiran ya. Antara dia kayak lu mau ngade-ngade nih. Gue juga dapat info dari Ordal seperti ini gitu kan, yang dari orang dalam gitu kan. Itu tafsirannya atau mau menunjukkan, memberikan kepada para penonton Nusantara TV bahwa outsider bisa ngeklaim apa aja, bebas ngeklaim apa aja. Yang better adalah nungguin dari lembaga resminya langsung gitu. Ya ini contohnya gue bisa ngeklaim bahwa gue dapat kabar segala macam. Ngeklaim mah bisa, bebas gitu. Banyak meaningnya banyak. Jadi enggak yang aku waktu nonton tuh yang aku rada lulu tuh sebelah ibu Bapak Reza loh yang pertama menyetuskan soal firasat hasil simpulan gitu. Yang justru di Diskursusnet itu lebih mengarahkan ke arah simpulan ini akan membalikan 180 derajat keadaan terpidana sekarang, which is itu mungkin bisa dibilang kalau firasat Bang Reza itu menyatakan simpulan ini bahwa tidak ada tindak pidana. Tiba dapat info A1. Bahkan netizen aja tuh kan curiga kalau misalnya Bang Reza itu termasuk dalam itu kan. Makanya tadi pas waktu Bu Elsa ngomong itu tuh aku ngelihat ekspresinya Bang Reza kayak dia ketawa kayak gitu. Mungkin dalam hatinya nih ya, kalau bisa baca pikiran, kalau ada Profesor Xavier dari X-Men mendengar pikirannya kayak info dari mana po gitu. Mungkin kali ya, mungkin tolonglah.
Yang jelas di sini sih untuk opini publiknya langsung dinetralkan oleh Bang Reza Indragiri ya, walaupun tadi yang di akhirnya kabar burung itu meaning tersiratnya banyak multitafsir, entah bener-bener mau ngasih kisi-kisi bahwa dia udah tahu dari orang dalam, atau mau ngasih pelajaran buat penonton bahwa orang luar bebas ngeklaim apa aja. Betul. Better lu nunggu info langsung dari yang memang lembaga yang bersangkutan gitu. Aduh, tolonglah. Nih kita kasih nextnya Nyo. Nih Nyo. Yes. Di channel Mbak Fristian Greek Media Official. Ini aku benar-benar ngedukung banget. Misalkan jebolan-jebolan jurnalis investigasi untuk bikin channel sendiri kayak gini. Gila detail nih, perhatiin Santuy People. Mama nge-highlight aja ya dari menit 38. Tapi Santuy People please tolong kita geruduk fullnya ya. Kita nonton fullnya ya. Kita geruduk nih, kita up, dorong ke permukaan nih ya. Ini ceki. Play. Putuskan persidangan ini tertunggu. Bahwa persidangan pertama di tingkat pertama semua terpidana kecuali Sakatata persidangan. Ini Mbak Grace di sini, Mbak Fristian. Ini aneh banget, majelis hakimnya minta skors untuk kemudian mempertimbangkan apakah akan sidangnya dilakukan tertutup atau terbuka. Karena tadi ada perdebatan antara tim pengacara sama sama majelis hakim memutuskan bahwa sidangnya dilakukan secara tertutup. Padahal Rivaldi di dakwaannya itu adalah pasal 340. KUHP pidana pembunuhan berencana, nggak ada namanya asusila, yang kemudian menjadi alasan untuk dilakukan persidangan secara tertutup. Sekarang lagi skor, saya tadi melihat dengan jelas bagaimana ketua majelis hakim buka-buka handphone gitu ya, karena dari tempat saya berdiri buka-buka handphone mungkin untuk kemudian berdiskusi dengan ketua pengadilan negeri Cirebon ya. Kita tunggu nanti hasilnya kayak gimana, apakah akan dilakukan secara tertutup atau secara terbuka nantinya. Bang. Dapat aja loh, jeli banget. Mana nih? Dapat aja. Iya ya, jadi pertanyaan dan juga jadi connect saatnya, walaupun balik lagi ya, ini kita nge-flashback aja ya untuk pemikiran atau apa ya, tafsiran kita mah tetap harus berpositif thinking ya. Ini kita nge-flashback aja, pada saat itu banyak banget netizen yang komen, konten kreator lainnya juga saat meriak mengkomen bahwa kok hakimnya kayak yang ragu ya, dan terjawab di channelnya Mbak Fristian ini bahwa oh iya, dalam persidangan lu ngebuka ya untuk apa, komunikasi atau ngecek apa gitu yang sepertinya kok kayak ragu gitu. Tapi maksudku ya udah, berarti bagus-bagus aja ya, dalam artian dia nggak terkontaminasi sama opini publik 2016 sama yang sekarang gitu. Anggapnya bener-bener ngeblank, nggak tahu ini kasus apa sih, ya oke lah gitu, kita positive thinking aja ya. Cuman ya aku mau respect banget di sini karena kan nggak semua orang ngerti detail kecil itu. Iya, nggak ngeh gitu. Even di biasanya yang Kang Deddy juga jeli gitu kan, ini ya nggak nggak ini ngeh lebih gitu detail kan. lagi Iya, gitu, lebih detail lagi. Iya, bener-bener lah buat teman-teman jebolan jurnalis investigasi sih beda sih ya, jam terbangnya, ada hal kecil yang diperhatikan. Kan dengan gestur seperti ini Mbak Fristian menyimpulkan bahwa mungkin agak ragu gitu, makanya berkomunikasi dengan pihak yang lainnya gitu untuk menanyakan sebenarnya kayak gimana sih ini pada saat itu gitu kan. Kok katanya cuma 340 doang gitu. Asustilanya di mana itu? Gila. Ini sering-sering lah ya teman-teman jurnalis investigasi yang mungkin sudah pensiun gitu ibaratnya ya. Buat kayak gini karya jurnalistik kayak gini. Itu juga kan diskursus juga kan jebolan dari teman-teman jurnalis investigasi juga. Dar-der-dor bener kalau udah bikin kayak gini. Sekarang kita ke nextnya. Nih Nyo, lastnya pesen dari Bang Otto buat teman-teman yang konten kreator di TikTok, Instagram, terus YouTube, dimanapun platformnya gitu, untuk tetap selalu setia mengawal kasus ini. Ceki. Kasus Vina ini, untung saja semua penggiat sosial, media sosial, YouTubers, TikTokers, televisi dan sebagainya, saya betul-betul untung mau mengikuti kasus ini tanpa henti. Dan inilah saya kira merupakan tugas utama daripada media sebagai kontrol sosial itu.
ya. Di samping dia juga ada bisnis, tapi ada poin-poin tertentu yang tidak boleh ditinggalkan oleh media, oleh televisi. Ada mission masyarakat untuk bisa mengontrol pengadilan itu. Dan ini kasusnya tanpa harus berpihak kemanapun. Jadi saya kira terima kasih kepada semua media, Twitter, Facebook, semualah yang memang media sosial yang terus jangan tinggalkan kasus ini, terus secara ketat diawasi, ya. Tidak hanya kasus ini saja, kasus-kasus yang lain. Nanti akan ada lagi PK terhadap Jessica Wongso. Nah, saya minta juga itu tetap kita kawal untuk memastikan dan kepastikan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Tuh, Bang Oto aja say thanks kepada teman-teman kreator yang banyak nge-share gitu kan, ngeposting gitu kan, sehingga bisa menyebar secara masif gitu kan, dan tetap menjaga di permukaan. Alhasil dukungan netizen tetap kuat dalam mengawal kasus ini gitu ya. Jadi teman-teman Santuy People ya, ini sesuai dengan pesan Bang Oto, selalu setia, tanggung. Sudah mau finish tanggung gitu ya. Iya, dan nggak lupa juga tadi Bang Oto minta nanti waktu PK-nya Jessica juga dikawal ya Bang ya. Siap, Bang Oto tuh memang salah satu pengacara yang walaupun namanya sudah besar, tetap dia nggak pernah lupa untuk minta bantuan netizen. Bantu mengawal gitu. Karena ya tanpa netizen ya bisa dilihat lah. Sedikit banyak pengaruh teman-teman netizen, teman-teman Santuy People kalau udah ngedorong ke atas gitu kan, jadi buah bibir di Indonesia gitu kan. Sampai menuju apa kelanjutannya. Sekarang kita meluncur ke setting itu super thanks dulu. Cus. Yo, super thanks kita kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Setuju banget dengan Pak Susno. Ngapain lama-lama? Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya udah kesel juga, sidangnya dimundur-mundur terus. Hanya buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Salut dan bangga nih sama LPSK, harus dikasih penghargaan setinggi-tingginya. Yongs, ada Roy Andreas juga. Mungkin gaji mereka harian Kak, jadi borongan harian tolonglah. Ada dari Java JKM, terima kasih LPSK, kalian benar-benar lembaga manusiawi. Aku aja kak kelelep longsor. Coba. Next Irfan Nur Fardiansyah. Apa tuh? Kiminishim kemana ya? Kim Nishim. Kim Nishim. Oke. Dari Wijaya Toha, berapa lama? Apa mungkin nunggu siapa tahu ada Jawa wayo nggak kebaca. Adrianto Nugroho, malam Kak. Saninata numpang lapa jauh komentar. Mantap nih LPSK dan Peradi, salut banget dah. Ada dari Trax Slow, setuju banget, harusnya semua para kuasa hukum jujur membela kebenaran seperti tim Peradi dan lembaga hukum. Baru kemarin ngomongin kuasa hukum yang Justin Pradi hari ini. Ya, nextnya ada dari Melody Naayu. Pada pakai masker pas banyak kamera, gak mau kelihatan muka, kayak ya ikhlas aja gitu. LPSK mantap banget. Iya loh, LPSK tuh nggak apa ya? Nggak ngebet exposure. Iya, nggak ngebet exposure. Nih lastnya dari Corona Lady. Untuk para orang tua yang cita-cita anaknya jadi oke, silahkan diterangkan kalau jadi oke bukan cuma buat keren, karena pakai baca sendiri aja ya. Nanti daripada banyak oke-okenya tuh ya. Kasih waktu 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Dan terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang ada berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang lagi mempersiapkan tempat bobonya dan Pakun yang muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.